Jahatannya. Meksiko ambil kokainnya dari Kolombia. Itu pertanyaanmu ya. Oke, teman-teman yang mau sharing silakan. Ini room kalian. Terkait berita yang baru saya lihat dari TikTok ya, karena ada sedikit gereja baptis di Meksiko itu yang dipimpin oleh Dr. Win itu, dia memperlihatkan dia menghancurkan patung Bunda Maria kalau nggak salah ya. Apakah itu gimana Romo penjelasannya? Kalau boleh Ya, tahu. lalu anti patung mereka. Kalau untuk dalam kategori di luar Katolik itu menghancurkan patung itu dia pelanggaran apa Romo ya? Kalau untuk di dalam Katolik sananya dia di dalam. Ya sebenarnya kalau ada sebenarnya tergantung hukum negara juga ya. Apakah itu pemfitnahan? Tetapi karena Amerika Latin ada teologi pembebasan, jadi orang buat suka-suka. Makanya Kolombia punya 12.000 sekte. Setiap orang bangun dia punya sekte sendiri-sendiri. Oh iya. Di Di Meksiko itu namanya Iglesia Bautista. setiap orang bisa bangun dia punya gereja. Kau tidak usah repot dengan itu. Iya ya Romo. Kau baca kitab suci 2-3 bulan, engkau pergi khotbah cari orang di jalan-jalan, di kunjung rumah-rumah Katolik, manipulasi semua, ujung-ujungnya kembali di persepuluhan uang. Jadi susah itu gereja yang 10 orang, 20 orang kan, yang dinamakan gereja. Kan lucu. Betul Romo. Mereka ada di mana? Kalau Yesus bilang pergilah ke seluruh dunia, mereka hanya ada di sudut perumahan kecil. Tahun 2016, Wakil Menteri Dalam Negeri bilang, di Kolombia ini, semua yang denominasi Protestan itu sudah menjadi lembaga untuk merekrut keuangan. Karena menyalahgunakan hukum negara, namanya Peraturan Pemerintah 9298 tentang kebebasan mendirikan agama atau kebebasan beragama, dan pemerintah membuka dalam aturan itu, pemerintah membebas pajakan. Jadi manfaatkan itu untuk kepentingan mencari uang. Waduh. Sudah. Ya. Ya macam-macam di persepuluhan. Ada sampai di TikTok ada yang bilang bukan lagi persepuluhan, melainkan 30%. Kan lucu. Oke, sambil menunggu. Lili yang kau doa malam ini. Banyak juga yang percaya dengan mereka itu, aduh. Iya, banyak orang di belakang mereka. Kesian. Disesatkan itu yang saya kasihan Romo. Kenapa? Yang mereka sesatkan itu yang kasihan. Ya, Paulus sudah mengatakan itu kepada Uskup Timotius, waspadalah, awasilah dirimu dan apa yang kamu ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu dan orang yang mendengarkan. Kesian. Lili. Romo. Lili sudah turun. Lili meninggalkan saya sendiri. Ya, Salve. Soalnya lagi rame nih Romo di Flores. Ada Samana Santa kalau nggak salah. Semua lah, bukan di Flores. Oh, saya kira cuma di Flores Romo ya. Kami di sini nggak ada. Semana Santa artinya pekan suci. Jadi kalian tidak merayakan pekan suci. Maksudnya saya mereka di sana lebih lebih ada acaranya gitu. Kita di sini kayaknya nggak ada sih Romo. Saya di Sulawesi Utara ini.
Oh ya, Eh, kalau capek karena perayaan Semana Santa di sini karena apa? Contoh ya, mulai dari minggu minggu pertama atau minggu pertama, prosesinya tuh minta ampun ya, besar. Yang baru-baru proses itu dikeluarkan semua 12 patung para rasul dan semuanya, ada drum band dan semua yang lain sebagainya. Dan yang kedua, yang kedua mulai Senin namanya Senin Santo. Itu pasca anak-anak, pasca remaja, malamnya ada yang namanya itu pertemuan untuk pasutri atau apa semua. Selasa paginya pasca anak-anak, sorenya pasca orang muda, dan malamnya kegiatan pertemuan dan lain sebagainya. Itu. Hari Rabu adalah hari Selasa Rabu tuh bagi yang bertugas di gereja tuh paling capek juga, dalam pengertian menyiapkan monumen. Monumen itu adalah tempat ditaruhnya sakramen Maha Kudus pada malam Kamis putih ya, besok malam di sini. Kami di sini masih Rabu pagi. Itu tuh monumennya, di depan monumen tuh semua lilin-lilin atas nama keluarga masing-masing. Jadi itu megah ya, monumen-monumen mereka punya megah. Setelah itu, apa yang dibuat dengan pasca infantil atau pasca anak-anak? Kita didik anak-anak untuk memaknai hari Pasca. Contohnya Senin kemarin, Senin Santo namanya itu anak-anak dilatih bagaimana perjamuan malam terakhir dengan mereka sendiri yang mendramakan, dilatih dan semuanya. Hari ini Rabu adalah jalan salib bagi anak-anak kecil. Itu di sepanjang kampung apa semua, waktu saya masih kerja di kampung-kampung tuh, itu anak-anak benar memaknai apa itu jalan salib, bagaimana Yesus, mereka pilih sendiri Yesus mereka punya yang anak kecil untuk panggul salib kecil apa semua. Di setiap stasi perhentian ya, di sini namanya stasiun, di setiap perhentian keluarga-keluarga kita sudah hubungi untuk kita taruh yang stasi-stasi. Di situ mereka mendramatisasi betul. Jadi hasil dari Pekan Suci itu juga menjadi formasi untuk anak-anak ini. Jadi anak-anak benar-benar diikut sertakan di dalam pemaknaan Tri Hari Suci itu. Tidak tahu Indonesia ya. Indonesia bagaimana, ada perhatian khusus untuk orang muda, untuk anak-anak memaknai Tri Hari Suci atau tidak? Ada kegiatan di paroki-paroki pasca anak-anak atau Pekan Suci? Kebiasaan kami biasanya mengadakan drama, Romo, drama Jalan Salib dan gitu, diperankan anak-anak gitu. Enggak, itu gampang. Maksudnya formasi bagaimana tiap hari anak-anak berkumpul di gereja begitu. Iya, Romo. Rabu. Oh, enggak, setiap hari Romo. Minggu aja, Romo. Ada yang bertanya nih Romo, di bawah, Ibu Rosa. Apa maksudnya Tuhan terbelenggu hati dirayakan di Larantuka? Maksudnya apa nih katanya? Saya bukan orang Larantuka. Jadi minta maaf, yang pertama saya belum, tidak tahu barang itu seperti apa. Maaf kata barang itu, maksudnya situasinya seperti apa. Jadi kalau saya jawab salah nanti tidak enak lagi tuh. Yang pertama saya tidak mengerti dengan pernyataan, yang kedua saya tidak tahu, daripada nanti kalau saya jawab nanti saya tambah suka-suka tuh. Saya bukan Protestan yang tambah suka-suka. Oh, kalau Ibu Rosa mau naik silakan Ibu Rosa. Ibu Rosa naik. Oke. Jadi Lili yang kau doa dulu ya, Lili. Tuhan terbelenggu. Oh, ketika dihadapkan ke hadapan Pilatus kan. Nah, seperti tawanan kan. Jangan Lili, mau aku lagi di luar, bentar lagi mau bentar. Om Sastro aja. Ini mulai baku. Tugas baca biasanya kan Kak Lili toh.
Iya, biasanya Om Lili, Tante Lili. Iya, tugas Di lektor luar Kak mau Lili. jalan tidak penting Lili. Iya, yang Lili. lektor-lektor ini yang pemazmur. Ya, Om Biasa Rocky. lektor lah. Andreas mau doa kah? Romo mewakili Oke. dari paroki Romo dari Ibu Lili. Doa sudah Andreas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih, puji syukur Engkau menghadirkan kami semuanya di Komal ini. Kami berdoa juga Romo untuk Romo Cafe. Kiranya Tuhan menyertai Romo Cafe, terutama pada kesehatannya, juga pada titik-titik kelemahannya. Tuhan lindunginya Romo kami Tuhan, sehingga beliau menyempatkan diri hadir untuk mengajar kami semuanya yang haus akan firman-Mu, yang haus juga akan kerinduan dengan bertemu dengan Engkau sendiri Tuhan. Akhirnya Tuhan, sertailah seluruh para peserta yang ada di Komal ini, dan bimbinglah kami, sertailah kami dari awal hingga akhir, sehingga apa yang kami bicarakan sungguh bukan dari keluar dari pikiran kami sendiri, tapi dari Roh Kudus yang menyertai kami semuanya, terkhusus juga Romo Cafe. Tuhan, akhirnya semuanya ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkaulah sendiri yang membimbing kami, sertai kami juga untuk para peserta yang nanti akan hadir, sehingga melalui sentuhan Roh Kudus-Mu, mereka dapat menerima pengajaran ini dengan benar dan boleh membuka mata batin hatinya sehingga menerima pengajaran ini dengan baik. Semua doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Oke, rindu rumah, rindu pulang ya. Rumah ini punya sejarah. Rumah punya sejarah dari tahun 33 sampai dengan sekarang. Rumah ini tidak didirikan di luar bumi. Rumah ini ada di antara kita. Hidup dan merasakan apa artinya sebuah rumah. Itu artinya mengharapkan bahwa ada sesuatu di sana. Di sana kita temukan persoalan hidup. Di sana kita temukan seperti apa yang kata Paus Fransiskus, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna, tidak ada pribadi yang sempurna. Pribadi yang tidak mengampuni adalah orang-orang sakit baru. Rumah ini, kata Paus Fransiskus, bukanlah museum untuk orang kudus, melainkan rumah sakit untuk orang berdosa. Rumah ini satu, kudus, apostolik, katolik, dan juga berdosa karena kita adalah berdosa. Tetapi rumah spesial ini punya sejarah terkhususnya di Indonesia. Karena itu Om Sastro 10 menit, bagaimana ketika Belanda datang, VCO datang 1602 dan sedikit memaksa orang-orang yang sudah Katolik Kristen pada saat itu untuk menganut Calvin ya. Itu punya sejarah. Dan saya tidak mau ngomong tentang sejarah lebih baik, lebih benar, kecuali kalian yang hidup dan mengalami arti sebuah gereja dari sudut pandang awam. Om Sastro, 10 menit, 5-10 menit, cerita sedikit bagaimana gereja Indonesia awal mula dan bagaimana perjalanan, bagaimana datangnya Porto, bagaimana datangnya Belanda, lalu sampai kepada Danles, waktu Belanda kalah dengan Prancis, lalu Danles harus ke Indonesia, ya, pimpinan Katolik harus kembali ke sana, dan bagaimana gereja Katolik berkembang. Oke, Om Sastro, 10 menit.
Silakan. Wah, panjang kalau suruh rangkum itu. Romo kalau 10 menit pendek. Ya, Terlalu atur aja. pendek Nanti itu. ada celahnya. Oke, nanti ada celah. Silakan. Atur saja Om Iya. Sastro. Singkat-singkat saja ya. Yuk. Kalau kita garis besarnya saja ya, garis besarnya itu begini ya. Di abad 7 sebetulnya di daerah, terutama daerah Barus itu, atau yang sekarang dikenal Barus dulunya atau Vansur atau Pancur di Sibulga, Sumatera Utara, itu ada jemaat Kristen yang pertama, tetapi memang itu adalah beraliran Nestorius, ya, beraliran Nestorius, kemudian ya lenyap lah ya, dan itu sebetulnya di bawah keuskupan yang di Malaka ya. Ya, di Malaka, karena di Malaka pada waktu itu juga sudah berdiri juga yang aliran Nestorius juga. Nah, kemudian sebelum kedatangan VOC, itu starta ke abad 13 sampai 15, ada kesaksian adanya umat Katolik di sebelah Sumatera Selatan. Nah, itu dengan adanya beberapa misionaris Fransiskus yang dalam perjalanannya ke daerah misi ke Mongolia, Tiongkok, itu singgah dan bekerja sementara di Pulau Sumatera dan membaptis beberapa orang di daerah pesisir. Nah, tokohnya adalah namanya De Monte Corvino, ini yang mengunjungi pantai timur Sumatera di tahun 1291. Kemudian juga Odoric Pordenone, itu menghabiskan beberapa bulan di Sumatera, Jawa, dan di Kalimantan di tahun 1312. Dan John de Marignoli, itu di Palembang, Sumatera pada tahun 1347. Jadi sebelum kedatangan Petrus sebetulnya ada sudah ibaratnya bibit-bibit lah ya, umat Katolik yang ada di Indonesia, terutama di daerah Sumatera tadi, dengan persinggahannya beberapa misionaris Fransiskan yang di Mongolia dan Tiongkok singgah di Sumatera. Nah, kemudian di tahun 1511 itu Malaka kan menjadi pusat perdagangan ya, pangkalan Portugis di situ. Nah, akhirnya ketika Portugis berdagang dengan di Ternate, di Maluku, terutama daerah Ternate dan Tidore, ya, akan menjual rempah-rempah kepada Portugis. Nah, Portugis di sana juga mendirikan gudang-gudang dan juga mendirikan benteng yang namanya Sao Paulo kan. Nah, karena Sultan Ternate itu memberikan monopoli kepada Portugis, sebaliknya maka Sultan Tidore memulai bersekutu dengan orang-orang Spanyol yang datang melalui Samudra Pasifik. Nah, di dalam benteng Portugis itu ada imam ya yang membina orang tentara dan pedagang-pedagang Portugis yang tinggal di sana. Nah, soal tokoh di sana kan nanti namanya Simon Vaz ya. Simon Vaz, kemudian akhirnya Simon Vaz setelah berhasil membaptis, juga ada tokoh namanya Gonzalo Veloso, Antonio Galvano, sehingga akhirnya nanti Santo Franciscus Xaverius masuk ke Ambon, ke Maluku ya. Ke Maluku itu kalau nggak salah di tahun 1540-an. Nah, 1540 Santo Franciscus masuk ke Kepulauan Maluku. Di akhir September 45 tiba di Malaka. Ya, di 1545 Santo Franciscus tiba di Malaka. Kemudian dia berlayar menuju Maluku dan masuk ke Ambon. Nah, Pulau Ambon banyak penduduknya kan di sana. Di antaranya sudah ada 7 desa yang sudah beragama Katolik dari karya Pastor Simon Vaz ya sebelumnya ya. Kemudian Santo Franciscus mulai mengunjungi desa-desa,
memberikan pengajaran, akhirnya banyak membaptis, kira-kira ada 1.000 orang ya, amban yang dibaptis oleh Santo Fransiskus itu. Kemudian pada bulan Juli 45, Santo Fransiskus Xavierus menuju ke Ternate. Nah, sampai akhirnya Santo Fransiskus kembali dari Ternate ke Halmaria dan Morotai, dan akhirnya dia kembali ke Malaka. Nah, di tahun 16 kira-kira tahun 1602 VOC mulai masuk ke Indonesia, ya, terutama ke timur di sana. Nah, ketika VOC masuk ke Ambon, mereka mengusir Portugis, ya. Mereka mengusir Portugis, para imam-imam dibunuh, dan juga ada beberapa dieksekusi. Sehingga akhirnya VOC pun juga menjalankan untuk memaksa penduduk-penduduk yang sebelumnya sudah menganut Katolik untuk berpindah ke Protestan. Dalam hal ini kan Belanda yang masuk ya, makanya dia berpahamnya Calvinis ya. Nah, posisi itu sebetulnya berjalan sampai VOC menguasai, kemudian tidak ada misionaris dari Katolik yang masuk Indonesia. Jadi selama sekitar 200 tahun ketika VOC menguasai Nusantara, sama sekali tidak ada misionaris Katolik yang masuk ke Indonesia. Sehingga pada tahun ketika peperangan Belanda melawan Prancis, sehingga Belanda kalah, sehingga akhirnya Louis Napoleon menjadi Raja Belanda. Maka diperbolehkan lagi para misionaris untuk masuk ke Indonesia. Dan itu juga didukung juga dengan bangkrutnya VOC di tahun 1799. Nah, tahun 1806 ini adik Napoleon di Bonaparte, yaitu Louis Napoleon, menjadi Raja Belanda. Nah, Louis Napoleon ini adalah orang yang beragama Katolik ya. Yang tentunya naiknya Louis Napoleon menjadi Raja Belanda, itu membawa perubahan politik yang signifikan di Belanda sendiri. Nah, di tahun 1807, itu Louis Napoleon memberikan instruksi kepada Daendels agar mengusahakan semua golongan bebas untuk mengamalkan agamanya dan dapat menjalankan ibadah dengan teratur. Nah, makanya dari 1807, Raja Louis memberikan izin sehingga Gereja Katolik bisa mendirikan Prefektur Apostolik Hindia Belanda di Batavia di tahun 1807. Nah, itu 1807 lah, itu diperbolehkan kembali, Prefektur Apostolik Batavia didirikan. Ya, di 1808 ada 2 imam projo tiba di Jakarta, yaitu Romo Pastor Jacobus Nielsen dan Lambertus Prinsen. Itulah. Nah, Pastor Jacobus Nielsen itu sebagai Prefektur Apostolik. Sampai sini dulu, Pramo. Nanti berikutnya lanjut lagi. Oke, nanti kita buat sesi 1-2 sesi, oke?
Oke, sampai di sini Iya. teman-teman ada satu dua yang memberi hari ini karena kita rindu rumah, jadi kita tema-tema yang doktrin kita hilangkan sedikit dulu. Jadi bongkar sejarah rumah ini untuk khususnya rumah di Indonesia. Oke, ada satu dua yang mau menanggapi atau mengungkapkan sesuatu. Mungkin saya tambahkan sedikit sih Romo tentang yang kerajaan sebelum kerajaan Katolik tentunya ya para misionaris. Jadi sebelum turun ke Morotai, kemudian Halmahera yang sekarang jadi Provinsi Maluku Utara, turun ke Ambon. Jadi sebenarnya misionaris Jesuit itu ke ini dulu, ke kerajaan Sangihe Talaut di kerajaan Siau. Ya, jadi dia kerajaan Siau itu adalah salah satu kerajaan Katolik tertua di Nusantara yang pernah berdiri di Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Sulawesi Utara. Jadi itu ya kerajaannya itu didirikan tahun 1510. Jadi agama Katolik di Kepulauan Talaut ya itu disemaikan di Kepulauan Talaut tahun 1674 oleh misionaris Katolik pertama yang menginjakan kaki di Kepulauan Talaut adalah Pater Hieronymus Sebreros SC atau dikenal dengan Geronimo de Sebreros. Jadi beliau itu datang untuk memberitakan sukacita Injil. Jadi sebelum turun ke situ, jadi kerajaan Katolik itu kerajaan Siau di Kepulauan Sangihe Talaut di Manado di atas. Jadi dia tersendiri sebelum turun ke Morotai, Maluku Utara, Halmahera baru turun ke bawah. Cuman tambahan aja Romo. Makasih Romo. Boleh Oke. bertanya dulu. Kita sapa dulu Ibu Rosa. Ibu Rosa. Halo Ibu. Ibu Rosa. Oke, silakan Ulrik. Sastro, mau tanya ini yang tentang tadi yang ditambahkan Om Deo itu tadi tentang Sulawesi Utara. Kebetulan saya tinggal di sini di Sulawesi Utara, di daerah Minahasa ya, di suku Minahasa. Jadi ini saya mau tanya tentang hubungan antara tadi itu VOC dengan bagaimana dia masuk di Sulawesi Utara itu bisa, misalnya kan Siau sudah tuh tadi, apakah dia masuk ke daerah misalnya di Manado itu tahun berapa ya Bang Sastro? Kalau boleh tahu. Soalnya opa saya ini dari Calvinis, opa saya. Bentar, kalau itu saya harus buka buku, kebetulan nggak di sini Waman. Nanti saya sister sendiri aja Waman. Oke, sip. Saya sister sendiri aja. Lanjut aja Kalau tempat masuk sampai apa yang apa dari Calvinis masuk kemana-mana, kebetulan saya memang ada datanya ya, cuma saya nggak bawa, jadi Oke. Nanti lain kali aja Om. Iya, lain Om. kali aja ya. Oke, next lanjut. Oke, Bu Ya, Rosa. kenapa? Selamat malam. Tadi ada yang panggil saya, Bu Rosa. Iya ya. Nah, tadi kan minta Nadia, Bu. Nah, gimana, Bu? Dari mana, Bu? Perkenalkan saya, nama Rusana Francisca. Saya orang Maumere, tapi tinggalnya di Sidoarjo. Terima kasih. Masih bisa bahasa Maumere? Aduh, nggak bisa. Saya besar di rantau dari Lahir di lahir di Rantau. Maumere. Kemudian orang tua mengajak rantau di Denpasar. Nikah sama suami, diboyong ke Sidoarjo. Begitu. Oke. Berarti Katolik ya? Betul, Katolik banget, Katolik bayi. Suami Muslim, menikah dengan saya, masuk Katolik dan lebih aktif. Oke, sekarang Sekarang- ini yang penting nih, Bu. Bagaimana memberikan kesaksian hidup sampai suami kembali masuk ke rumah ini. Oke, Bu Rosa, 5 menit. Silakan Bu Rosa. Ini Baik, setiap baik. Rabu malam kita punya
kesaksian Selamat malam. perjalanan hidup ini. Jadi berusaha. Ya, Mama selamat saya orang malam. Maumere, bapak saya orang Ya. Maunori. Jadi saya pikir Bu Rosa bisa bahasa Maumere, makanya mau omong tadi. Oke, teman-teman, Om Sastro, kita tahan dulu. Bu Rosa memberikan kesaksian hidup bagaimana dia yang seorang Katolik menikah dengan yang Islam dan suami ini masuk ke dalam rumah ini. Ini perjalanan cukup bagus. Bu Rosa punya 5 menit, silakan Bu Rosa. Baik, saya menikah dengan suami. Suami saya waktu itu masih beragama Muslim karena beliau dari keluarga yang fanatik. Kemudian orang tua saya kan Katolik, leluhur Katolik ya semuanya. Orang tua hanya memberi ultimatum kepada saya, kamu boleh menikah asalkan suamimu masuk Katolik. Tetapi suami saya awal mula masih mempertahankan kita menikah sendiri-sendiri, Muslim dan Katolik. Kalau perlu saya dibawa ke Muslim, kemudian suami saya dibawa ke Katolik, artinya berkat masing-masing. Tetapi saya tidak bisa karena mami mengatakan tidak bisa. Itu berarti kamu mempermainkan agama, harus salah satu pilih. Singkat cerita, kemudian saya dispensasi. Pada zaman saya menikah masih ada istilahnya dispensasi. Saya rayu suami, akhirnya suami Masih ada sampai sekarang. Menurut kanon 1225 dengan ada 3 persyaratan kalau nikah campur. Hanya tahun 2022 ada keputusan mahkamah yang melarang nikah campur ya. Katolik sangat menghargai dalam pengertian ini, dalam kanon dan juga dalam kitab suci. Tapi saya mau dengar sejarah itu bagaimana menikah dengan yang saudara kita sebelah Muslim tapi sedikit keras, fundamentalis, dan bagaimana dia jatuh cinta ke Katolik. Oke, silakan Bu. Ini saya bicara dengan siapa ya? Dengan Romo kah? Romo Cafe? Ya, dengan saya buka kameranya dulu yang santai saja. Sedikit pilek flu, jadi tidak enak nanti kalian. Saya setiap kali harus lap hidung. Oke Bu, silakan. Romo ketutupan stikernya, makanya nggak kelihatan. Oke, saya gimana itu? Yang penting Bu Rosa punya kesaksian. Oke, saya Hero Daimere, SPD. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Oke, silakan. Kemudian saya punya anak saya dibaptis secara Katolik. Saya kalau ke gereja ditemani suami. Kalau anak saya rewel, suami saya keluar ujuk anak. Tapi intinya suami saya sudah mau mendampingi saya. Kemudian saya aktif di gereja, ikut kegiatan lingkungan dan sebagainya. Satu saat saya hanya mengatakan kepada suami saya, kalaupun saya rajin novena, saya hanya mengatakan begini, Mas Bak itu Muslim. Silakan berdoa 5 waktu. Saya tidak larang. Karena kalau Mas Bak tidak berdoa 5 waktu, nanti meninggal masuk kemana? Masuk neraka. Saya ngomong begitu. Terus suami saya jawab begini, saya kalau mau berdoa secara Muslim, saya harus wudhu dan tidak boleh bersentuhan dengan istri. Kemudian saya jawab, loh kalau Mas Bak menyampaikan begitu, ya saya akan jaga jarak. Berjalannya waktu, ternyata saya tidak pernah paksa suami saya untuk belajar agama. Hanya saya bawa dalam doa novena dan rosario. Tiba-tiba suami saya diam-diam belajar pelajaran agama dengan suster. Katekumen. Iya betul katekumen diam-diam tanpa sepengetahuan saya. Kemudian karena suami saya kerjanya di kontraktor, ditugaslah ke Bali. Di Bali, melanjutkan lagi di Bali, ketemu dengan kedua orang tua saya. Dia hanya mengatakan, Mami saya mau belajar agama, tolong jangan disampaikan kepada Rosa. Saya mau buat surprise. Oke, belajar agama, kemudian dibaptis. Mami saya mengatakan begini, Rosa kamu tidak ke Denpasar, suamimu dibaptis. Hah? Saya kaget. Terus saya hanya jawab gak bisa Mam karena perasaan ini yang penting, perasaan Mama, perasaan saya Romo Meri, kan biasa panggil Mama. Oke. Perasaan bagaimana? Ya, boleh. Ina. Engkau dengar. Ya senang sekali, hanya kaget gitu loh. Surprise banget. Kemudian saya tidak bisa menghadiri karena anak saya kecil masih sekolah. Kemudian suami saya kembali ke Sidoarjo. Saya memberikan selamat
Kemudian kami berdua ke gereja dan lain sebagainya. Singkat cerita, suami saya jauh lebih aktif dari saya. Artinya begini, dia ikut SEP, Sekolah Evangelisasi Pribadi. Kalau memang kalau sekarang CAP. Sekarang kursus evangelisasi pribadi. Kalau dulu SEP zaman tahun 80-an kalau saya tidak salah ingat SEP. Kami kemudian ikut ME, kemudian beliaunya suami saya kemudian ikut pemasmur, bukan pemasmur, lektor. Bapak Ya. ada di samping kah, Mama? Suami saya sudah di surga. Aduh, oke, lanjut. Sampai nanti kita sampai di titik itu ya. Maaf, Mama. Oke, lanjut dulu. Sebelumnya itu saya memang sudah aktif di gereja, ikut lektor, ikut pemasmur, aktif di lingkungan. Singkat cerita, suami saya setelah jadi lektor, kemudian AI, asisten imam, kemudian dipilihlah menjadi ketua lingkungan. Luar biasa suami saya. Kalau memberikan homili, umat di lingkungan mengatakan, Pak Bagio kalau memberikan homili selalu disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari ya, sehingga kami memahami banget. Begitu ya, kami memahami banget. Singkat cerita, masuklah COVID, tapi suami saya meninggal bukan karena COVID. Suami saya meninggal karena sudah faktor usia. Memang saya beda usia dengan suami cukup jauh. Cukup jauh, Romo. Cukup jauh. Pada tahun 2020 Maret ya kalau tidak salah, Maret COVID masuk ke Indonesia. Suami saya Desember 2023 sudah sambatan sakit, ke gereja lemes. Sebelumnya itu sudah mengundurkan diri dari AI. Suami saya mengatakan, Mama saya kok kalau memberikan komuni kok gemeter. Saya bilang kalau Mas Bang tidak mampu jangan diteruskan, daripada nanti jatuh, hostia jatuh, piala jatuh, tambah lebih soro ya, saya mengatakan, maaf pakai bahasa Jawa, tambah lebih susah. Mengundurkan diri. Kemudian yaitu Desember suami saya sakit, Januari opname keluar, Mei opname, lanjut jalan. Kalau dokter mengatakan Bapak tidak ada sakit, Bapak tidak punya komplikasi, hanya memang Bapak sudah tidak semangat untuk hidup. Ya udah, jalan. Begitu. Tanggal berapa ya? 22 Mei suami saya meninggal 2020. Begitu Romo, singkat cerita dari saya. Ini pertanyaan sekarang, Mama pernah nggak waktu ketika tiba dari Bali ke Sidoarjo, Mama pernah tanya, Pak, kenapa masuk Katolik? Pernah tanya nggak? Saya tidak mau terlalu mendalam. Intinya dengan suami saya masuk Katolik, saya sudah ikut bahagia sekali. Oke. Tapi ini perjuangan doa dan semua yang dalam novena dan rosario ya, Bu. Ya, tapi yang saya kagumi, suami saya itu rajin baca kitab suci, rajin. Sampai kitab sucinya itu di stabilo, dibuat rangkuman, kalau mungkin istilahnya Lexio Divina ya, Lexio Divina. Ya, rajin. Nah, saya ini baru aja mengikuti CAP 1 tahun yang lalu. Itu waktu saya cerita ya Romo, setiap hari kan suami saya mengerjakan harian ya, Lexio Divina. Saya tanya, Mas kerjakan apa itu? Ini mah dirangkum, ayo ikut. Saya waktu itu masih aktif kerja ya, suami istri masih aktif kerja. Saya hanya mengatakan, ngerangkum kitab suci, ayat yang disenangi. Waduh, kayaknya saya nggak ada waktu. Saya mengatakan, kan saya dengar bahagia nih. Memilih baca Alkitab, Injil, makanya Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 16, ayat yang disenangi, ayat yang menarik. Oke, kita baca dulu ya. Lili silakan, Lukas. Mama, tolong Lukas. Bentar Romo, saya buka dulu. Tidak, Mama yang baca atau ada lektor di sini, ada lektris? Hanya Mama sebut ayatnya. Ayat
Lukas bab Lukas? 4 ayat 1. Oke, Ini saya Bapak. hanya langsung ya, harus spontan. Oke, langsung. Tidak. Lili, Ayo. Lukas. Ya, Terus ya, Lukas berapa, Mama? Lukas bab 4 Ayat ayat 11. Oke. sampai dengan biar lekturis yang baca. Oke. Mulai dari ayat 14. Silakan. Berarti tadi saya bab 1 ya saya sebutkan ya. iya bab Itu ayat 14 sampai dengan sebentar. Lukas 1 bab 14. Nggak usah banyak-banyak deh, ayat 14 sampai dengan 20. Sudah. Oke. Lukas 1 14 20. Lukas 1 Lukas Ayat 14 sampai dengan 20. Lukas berapa, Bu? Mama. Lukas bab 1 ayat 14 sampai 20. dengan 20. Oke, silakan. Lukas 1 14 sampai dengan 20. Ya. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Oke, Bunda. Oke, saya bisa mengerti dalam situasinya Bapak karena dia seperti Zakarias bapaknya Yohanes Pembaptis ya. Sudah umur begitu tapi Yesus masih bertanya, aku sudah tua, saya tidak bisa lagi percaya. Buat apa lagi saya percaya? Dalam proses seperti itu, saya pikir ini pergulakan batin yang dialami oleh Bapak ya, oleh suaminya Ibu. Oh, lanjut Bu. Iya. Kenapa Romo? Saya bisa memahami kalau Bapak almarhum punya Injil ini karena itu seperti Zakarias. Zakarias kan sudah berumur. Dia bilang, masih ragu, saya mau percaya atau tidak percaya. Makanya Tuhan bilang, kalau begitu engkau jadi bisu. Sampai kelahiran anak. Oke, maksudnya saya bisa memahami kenapa Bapak pilih jadi Injil yang menjadi favoritnya. Karena dia merasa mengidentifikasikan diri dengan Zakarias. Yang melayani sebagai imam di sana, tetapi di dalam pengertian kepercayaan iman yang teguh itu dipertanyakan. Oke. Terima kasih Romo. Silakan. Sudah Romo. Ada teman-teman sudah yang lain selesai. mau menambahkan, menyapa Bu Rosa, silakan. Pak Sastro, nomor 1, 2 mau mengorek informasi spiritual, bagaimana kehidupan iman dan semua dalam keluarga, silakan. Ya, saya Romo. Yo, silakan, Pak Andreas. Ibu Rosa, selamat malam. Tuhan berkati.
Amin. Selamat malam juga. Ibu Rosa, Ya, tidaklah mudah kalau seseorang apa yang dia cintai kemudian meninggalkannya. Lalu yang membuat saya bertanya adalah bagaimana ibu mempunyai perjuangan iman ini melanjutkan karya suami itu dengan tetap berpegang teguh bahwa semua itu adalah karya Allah dan perencanaan Allah yang sempurna bagi ibu sendiri. Sementara nyata-nyata bahwa ibu sendiri sekarang dipisahkan dengan Tuhan. Begitu kira-kira. Gimana, Bu? bagaimana ya? Pastinya berat ya Pak Sastro. Ini dengan Pak Sastro ya. Andreas, Ibu. Oh, Pak Andreas. Salam kenal Om Sastro, Pak Andreas. Bu, sebentar dikit. Handle sedikit room ya, Pak Sastro, setelah kesaksian Bu Rosa, lanjut sedikit dengan sejarah gereja Indonesia sedikit ya. Saya makan pagi dulu. Oke. Lanjut. Silakan. Om Sastro atau Liliana atau Gracia, handle sedikit room ya. Nanti saya makan pagi dulu. Oke, silakan. Ya pastinya berat ya Pak. Pastinya berat Pak. Tapi saya yakin dan percaya karena selama hidup suami saya itu berperilaku baik, ya. Walaupun di mata Tuhan kan tidak ada makhluk yang sempurna, tapi dengan perbuatan dan segala tindak tanduk suami saya, dan saya yakin pasti suami saya, kalaupun memang kita manusia punya dosa ya, tidak pernah luput dari noda dan dosa. Ya kami yang masih hidup mendoakan suami saya agar berkenan di surga, berkenan berkumpul bersama para kudus di surga, dan saya bersama anak saya kita meneruskan perjalanan hidup ini. Dan kemudian saya juga singkat cerita kok kenapa tiba-tiba saya juga tertarik untuk menekuni Alkitab dengan bergabung di CAP, karena setelah saya masuk di CAP ternyata dengan kita membaca menekuni Alkitab ini seolah-olah kita firman. Kita berarti Tuhan itu selalu bersama kita. Kita makan firman dan otomatis saya tidak pernah menekan kepada anak-anak saya. Saya punya anak satu cewek, saya punya cucu satu cewek. Dari sikap saya harian, akhirnya anak saya tanpa saya paksa, mereka juga rajin mendengarkan homili setiap pagi dari YouTube, kemudian berdoa, evangelisasi bukan evangelisasi, itu doa yang jam 6, jam 12, jam 6 sore, Angelius, bahkan jam 3 itu tanpa saya paksa. Mereka hanya melihat dari saya, melihat mamanya, oh ya, jam 12, jam 6 pagi, jam 6 sore, jam 3 saya selalu di lonceng, saya selalu di HP, saya selalu buat alarm, dan jadi mereka dengar sendiri ya, tanpa saya paksa, tanpa saya menyuruh, kesadaran mereka masing-masing. Begitu Pak. Jadi Ibu menghidupi dari Injil itu sendiri dalam diri Ibu ya? Ya, betul. Kemudian Betul, Pak. Ibu sekarang untuk supaya iman Ibu tetap kuat tadi salah satunya ikut evangelisasi pribadi atau CAP itu ya? Ya, betul. Masih Ibu sudah lulus atau baru sampai di mana? Saya baru sampai PMD, Pamuritan. Tuhan iya. Tentu Ibu diajarkan ada 5 langkah di sana. Masih ingat nggak 5 langkah di dalam pengajaran evangelisasi? Aduh, ini saya dites ya sama Pak Andreas ya. Oh bukan, ini kan maksudnya tidak dites, tapi bagaimana Ibu menghidupi Injil tadi, lalu Ibu ikut kursus evangelisasi dengan tujuan Ibu ya menjadi seorang pewarta bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, dan ya, bagi semuanya. Tentu di situ kan ada konsepnya, caranya bagaimana saya menghidupi Injil itu. Ya, di CAP kan diajarkan 5 langkah untuk kita itu menghidupi Injil itu. Gimana Ibu? 5 langkah itu masih ingat nggak?
kalau 5 langkahnya saya tidak ingat ya, jujur saya tidak ingat ya. Saya hanya yang penting saya praktekkan dengan baca kitab suci, dengan berdoa, dengan apa ya, rajin mengikuti misa itu, apalagi ya, pertobatan. Sebenarnya yang dilakukan ibu itu sudah melakukan 5 langkah tadi kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak tadi kan tanpa ibu suruh akhirnya menjalankan daripada rutinitas doa tadi sebagai penguatan iman tadi. 5 langkah itu antara lain adalah 1. Berteman, sharing iman, kisah Kristus, kisah Kristus, kemudian masuk di dalam komunitas gitu. Ya, betul. Dan itu pasti nanti dalam ujian terakhir nanti akan pasti itu dipertanyakan Bu, 5 langkah tadi. Jadi nanti pada tahap terakhir akan diajarkan itu untuk dipertanyakan. Jadi saya rasa itu 5 langkah sudah diajarkan. Sekarang udah masuk Nito Andi kan gitu. Ya Ibu. Ya, Karena itulah dasar-dasar dari kita menjadi firman yang hidup, menghidupi firman tadi gitu. Yaitu ya, kita berteman, kita berkunjung, sharing iman, ya, kisah berkunjung. Kristus, pertobatan, dan masuk di dalam komunitas itu. Salah satunya adalah di komunitas kafe ini bagian dari penting untuk mengembangkan iman itu sendiri, gitu Bu maksudnya. Ya, betul Pak Andreas. Terima kasih atas sharing Ibu. Saya harus angkat topi kepada Ibu dan berdoa Ibu diberikan kekuatan iman di dalam single fighter ini, tetapi di sanalah Ibu akan memetik sebuah buah-buah roh ya. Buah roh kasih sukacita, damai sejahtera dan penguasaan diri. Terima kasih Ibu. Kembali ke Terima kasih. Pak Santo. Ya, saya lanjut ya. Oke. Dan tadi ya, sebetulnya kalau sebelum dibukanya kembali misionaris Indonesia, memang keadaan